Baik, silakan duduk saudara-saudara. Selamat siang kali ya, sudah di atas jam 10 begitu ya. Selamat siang, coba mana lambaikan tangannya dulu. Ya, tanda kita semangat dan siap mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Jimmy Setiawan, ya, saya pendeta dari Jakarta. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Pastor Nicodemus, juga Pastor Peter, ya, dan segenap jajaran pemimpin dari GBI Hope yang telah berbaik hati memberikan mimbar ini kesempatan bagi saya untuk memberkati, menyampaikan berkat Tuhan, ya, kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Barangkali Pastor Nico lebih kenal dengan kakak kandung saya, ya, dengan Pendeta Hengki Setiawan. Tadi saya juga mendapat bocoran dari Pastor Peter bahwa Mama terkasih juga aktif di Wanita Bijak, betul ya? Maka pasti kenal dengan kakak ipar saya juga, ya, Ibu Susana Setiawan, ya. Sebetulnya di sini hadir anaknya Pendeta Hengki. Ya, coba boleh berdiri Yosua. Nah, ini anaknya Pendeta Hengki. Ponakan saya, ya. Jadi anaknya Pendeta Hengki dan juga Ibu Susana, ya. Baiklah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah diberikan oleh gereja mengenai apa yang saya harus sampaikan melalui khotbah ini, ya. Jadi memang dalam sebulan ini saudara-saudara kita belajar tentang keluarga. Yuk sama-sama katakan keluarga. Dan saya sangat setuju sekali, ya, bahwa gereja itu harus secara rutin berbicara tentang keluarga. Ya, karena keluarga merupakan hal yang sangat penting sekali. Ya, Tuhan memandang keluarga itu amat penting. Amin. Ya, sekali lagi saya ulangi, Tuhan sangat menganggap keluarga itu penting. Ya, saudara-saudara, keluarga merupakan tempat pertama dan utama di mana kita menabur benih-benih iman. Tempat pertama dan terutama di mana kita membangun karakter dari generasi-generasi. Nah, saudara, sayangnya bukan hanya Tuhan yang menganggap penting keluarga, iblis pun menganggap penting keluarga, saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau Tuhan menganggap penting keluarga, dia ingin berkarya, dia ingin membangun keluarga. Kalau iblis lain, iblis menganggap penting keluarga, itu sebabnya iblis mau menghancurkan keluarga. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kita seringkali mendapati kabar-kabar yang menyedihkan hati, ya, keluarga orang percaya, ya, yang mengalami begitu banyak masalah, perselingkuhan, perceraian, orang tua yang tidak berfungsi, kekerasan domestik dan sebagainya. Saudara-saudara, kita harus betul-betul berhati-hati dan waspada, ya, karena iblis sedang menyerang banyak keluarga Kristen di akhir zaman ini. Ya, itu sebabnya sekali lagi saya bersyukur karena GBI terus-menerus membicarakan tentang keluarga dari mimbar, ya, supaya kita sungguh boleh menangkap apa yang menjadi desain Allah atas keluarga Kristen. Nah, saudara, hari ini, ya, juga adalah hari yang istimewa. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa. Ada yang tahu hari ini apa? Hari apa? Kenapa disebut istimewa? Benar, ya. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, ya, hari Minggu Pentakosta, ya, hari Pentakosta. Saudara, hari Pentakosta itu bukannya hari lahirnya denominasi Pentakosta, ya, saudara-saudara, ya. Hari Pentakosta itu adalah hari di mana tercurahnya Roh Kudus bagi umat perjanjian baru, ya. Bukan berarti sebelum hari Pentakosta Roh Kudus tidak ada, ya. Bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja, bukan berarti Roh Kudus nganggur. Enggak, saudara-saudara. Ya, sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada dan sudah berkarya bahkan sejak dunia ini diciptakan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, di situ jelas sekali dikatakan Roh Allah melayang-layang. Nah, itu ya. Jadi Roh Kudus sebetulnya sudah hadir. Tetapi mengapa hari Pentakosta menjadi hari yang sangat spesial? Karena di hari Pentakosta inilah menandai karya Roh Kudus yang baru di dalam Kristus. Ya, jadi setelah Yesus menuntaskan karyanya di bumi, hidup, mati, dan bangkit, kemudian naik ke surga, maka Roh Kudus sekarang bekerja dengan cara yang baru. Ya, karena kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dan saksi-saksi Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, di hari yang spesial ini kita gabungkan dengan bulan keluarga.
Maka tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus dalam keluarga. Yuk kita baca sama-sama temanya. Roh Kudus dalam keluarga. Nah, ayat yang diberikan kepada saya dari gereja adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Boleh kita baca sama-sama? Yuk, ada di screen. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara perhatikan, ayat ini merupakan ucapan dari Tuhan Yesus persis sebelum dia terangkat ke surga. Ini adalah sebuah amanat buat kita sekalian. Tuhan Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu pasti akan menjadi saksi-saksiku. Ya, saudara perhatikan, setiap kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Saudara, perintah ini bukan hanya ditujukan kepada para pendeta. Perintah ini bukan hanya bagi para rohaniwan. Enggak. Perintah ini harus dijalankan oleh setiap anak Tuhan. Amin. Setiap anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, ya, harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Coba bilang kiri, bilang kanan, depan, belakang, kamu harus jadi saksi Tuhan. Coba bilang, saudara. Ya, jangan kebalik, jangan jadi saksi hantu, saudara ya, tetapi saksinya Tuhan. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah, kalau kita baca, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan, dimulai dari mana? Yerusalem, kemudian dilanjutkan kemana? Yudea dan seterusnya ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita bertanya dalam hati. Kalau bagian pertama, okelah kita terima, relevan sama kita. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Tapi bagian yang kedua, kita menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, kayaknya nggak relevan buat kita. Betul nggak? Kenapa nggak relevan? Karena kita nggak tinggal di Yerusalem. Kita tinggal di kota Makassar, iya kan? Tetapi ayatnya kan tidak menyebut kota Makassar. Ayatnya menyebut apa? Yerusalem. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya sangat setuju dengan apa yang pernah dikatakan atau ditulis oleh seorang penulis Kristen bernama Gary Myers. Ya. Gary Myers memberikan sebuah penafsiran yang menurut saya menarik. Ya, beliau mengatakan bahwa Yerusalem di sini ya itu bukan semata-mata kota. Oke. Ya, memang kalau Yerusalem pada zaman para rasul itu adalah kota tempat mereka tinggal, ya. Tetapi bagi kita sekarang yang hidup pada abad 21 ini, maka kita perlu melihat Yerusalem bukan lagi sebuah lokasi tertentu di wilayah Timur Tengah. Tetapi Yerusalem itu saudara-saudara sebetulnya ditafsirkan sebagai kalangan terdekat kita. Oke? Jadi seperti para murid ketika itu mereka harus mulai dari Yerusalem dulu. Yerusalem itu adalah kota di mana mereka tinggal, di mana mereka hidup. Ya, berarti ini adalah kalangan terdekat mereka. Kemudian baru setelah itu ke Yudea. Ya, Yudea itu adalah tetangganya, wilayah yang ada dekat dengan Yerusalem. Kemudian setelah itu masuk ke Samaria. Nah, kalau Samaria ini beda sendiri saudara ya. Orang-orang Samaria itu sama orang-orang Yahudi itu bermusuhan. Ya, pada zaman Yesus mereka itu bermusuhan. Mereka tidak saling suka. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru ujung bumi. Nah, Gary Myers menafsirkan bahwa untuk kita, bagi kita yang sekarang hidup zaman ini, Yerusalem itu adalah kalangan terdekat kita. Ya. Nah, kalau bicara kalangan terdekat siapa? Halo, kalangan terdekat siapa? Ya keluarga lah, betul nggak? Ya, kalangan terdekat itu adalah keluarga kita sendiri. Ya, ayah, ibu, anak-anak kita, ya itulah Yerusalemnya kita, keluarga. Baru setelah itu kita memberitakan Injil kepada Yudea. Yudea di sini saudara ditafsirkan sebagai kolega atau tetangga. Ya, kalau saudara yang kerja di kantor, berarti saudara punya teman-teman
sesama karyawan di kantor. Kalau saudara masih kuliah, maka saudara punya teman-teman mahasiswa, yaitu kolega namanya ya, kolega atau tetangga. Ya, kalau saudara tinggal di rumah, di apartemen, saudara tentu punya tetangga. Nah, baru setelah itu saudara masuk ke Samaria. Samaria kita itu siapa sih? Nah, Samaria kita itu adalah orang-orang yang membenci kita, yang nggak suka sama kita, orang-orang yang melukai kita, ya. Atau dalam istilah yang lebih sederhana, musuh. Ya, walaupun bukan kita yang memusuhi ya, tetapi musuh ya, yang tidak suka sama kita. Baru setelah itu ujung bumi, orang-orang lainnya. Nah, saudara, berdasarkan bantuan dari Bapak Gary Myers, ya, maka sekarang kita menjadi jelas, ya. Kita harus menjadi saksi Kristus pertama-tama di dalam keluarga kita sendiri. Yuk sama-sama katakan keluarga. Sama-sama katakan keluarga saya. Ya, kita harus pertama-tama saudara menghadirkan kasih, menghadirkan shalom di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Ya, nah hari ini saudara-saudara kita akan fokus pada yang pertama. Ya, bagaimana kita sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus, ya, bekerja, berkarya, ya, di tengah dan di dalam keluarga kita sendiri. Saudara, saya ingin memulai dengan mengajak kita memikirkan apa sih tujuan kita berkeluarga. Ya, apa sih tujuan kita menikah dan punya keluarga? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat terlebih dahulu dua pandangan yang selama ini populer di antara kita. Yang pertama, saudara, adalah pandangan dari orang-orang timur. Ya, orang-orang timur itu seperti kita, ya, orang-orang Asia begitu, ya. Nah, bagi orang-orang timur, saudara-saudara, tujuan dari menikah atau tujuan dari berkeluarga adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Betul atau betul? Ya, kalau orang-orang Asia, saudara, menikah itu adalah untuk menaikkan status sosial atau untuk memperbaiki taraf kehidupan secara ekonomi. Jadi kalau orang Asia itu saudara, kalau saudara ingat ya orang tua kita zaman dulu, ya, kalau kita pacaran sama orang yang level sosial ekonominya di bawah kita, biasanya orang tua kurang setuju, betul ya? Iya kan? Biasanya mereka ngomong apa? Nanti lu nikah emang anak lu mau dikasih makan batu? Gitu ya. Nah, biasanya saudara, orang tua zaman dulu, orang tua Asia lebih suka kalau anaknya pacaran sama orang yang kaya. Ya, atau orang yang terpandang, orang yang punya jabatan, orang yang punya reputasi di masyarakat. Kenapa? Karena kalau anaknya menikah dengan seperti itu, maka anaknya pasti akan mengalami peningkatan secara sosial ekonomi. Betul? Itu sebabnya dalam budaya Jawa. Nah, ini Pak Niko kan orang Jawa ya Pak, ya Pak Niko ya. Di dalam budaya Jawa itu sangat terkenal kalau mau cari jodoh mesti lihat 3B. Tahu ya? Bobot. Bobot itu apa? Bobot itu bukan berat badan ya. Ya, bukan berarti semakin gemuk berarti semakin baik gitu ya. Enggak, bukan itu. Bobot yang dimaksud itu adalah kepribadian, karakter, integritas, kejujuran, spiritualitas, moralitas, etika, itu bobot. Betul ya Pak Niko ya? Yang kedua itu adalah bibit. Tahu ya? Kalau orang Jawa tahu ya, bobot, bibit. Bibit itu bicara tentang apa? Latar belakang keluarga, ya, garis keturunannya gimana, orang baik-baik bukan papa mamanya. Nah ini dia, itu namanya bibit. Yang ketiga apa? Bebet. Ya, dulu saya ngomongnya bebet. Cuman saya dikoreksi sama teman saya yang orang Jawa, bukan bebet, bebet katanya gitu ya. Nah apa itu bebet saudara? Bebet itu bicara tentang status, reputasi sosial, terpandang enggak di masyarakat, posisinya, dia orang yang terhormat enggak, ya, dia pejabat bukan, ya, dia dari kalangan ningrat atau bukan, nah kira-kira begitu. Ya. Jadi saudara-saudara ini adalah pandangan orang-orang Asia, seperti kita, orang timur. Ya. Kalau menikah itu adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Nah, bagaimana dengan pandangan orang-orang barat? Yang biasa kita lihat di film-film Hollywood. Kalau saudara rajin nonton film Hollywood, biasa mereka menikah untuk apa tujuannya?
Kalau saudara sering dengar lagu-lagu percintaan ala-ala barat, saudara. Ya. Nah ini, tujuan orang-orang barat, ya, itu kalau menikah itu adalah untuk self-fulfillment. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk supaya merasa dirinya itu komplit. Ya, makanya kan banyak ya lagu-lagu bule itu ya, lagu-lagu barat ya kan, you complete me, wah ya, without you I am nothing, gitu kan, bener nggak ya, tanpamu aku nggak ada artinya apa-apa, engkau menyempurnakan aku, engkau mengisi hidupku, engkau melengkapi aku, gitu kan, kalau lagu-lagu orang bule kan begitu ya. Nah itu memang filosofinya. Ya, filosofi orang barat itu, saudara, menikah itu supaya bisa melengkapi diri, membahagiakan diri, menyempurnakan diri, kira-kira begitu. Ya. Nah, celakanya saudara-saudara, dua pandangan ini ya, walaupun kelihatannya berbeda, tapi dua pandangan ini saudara-saudara sebetulnya tidak kokoh. Kenapa saya katakan tidak kokoh? Coba bayangkan ya, kalau kita orang Asia menikah karena ingin memperbaiki kualitas kehidupan, nah ketika sudah menikah, tiba-tiba suami kita, saudara, mengalami kebangkrutan. Ya, tadinya banyak duit, sekarang jadi kere. Maka kita dengan mudah menceraikan dia, betul nggak? Karena kita merasa tujuannya sudah tidak tercapai lagi. Maksudku menikahimu supaya aku jadi enak, kok sekarang jadi ikut-ikutan susah, sorry ya, aku ceraikan kamu. Itu karena pandangan orang timur. Bagaimana dengan pandangan orang barat? Sama. Karena tujuan menikah itu adalah untuk kebahagiaan, maka ketika sudah belasan tahun menikah, lama-lama nggak lagi bahagia. Maka dia berpikir apa? Ya udahlah, cerai aja, cari orang lain supaya dapat kebahagiaan yang baru. Ya, aku sudah tidak bahagia lagi sama kamu. Sorry ya, aku cerai ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, kalau kita mengikuti dua pandangan ini, maka dua pandangan ini tidak bisa menolong kita untuk hidup dalam pernikahan atau keluarga sampai akhir. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kita jangan lihat dari timur atau dari barat. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang tujuan kita menikah atau berkeluarga. Nah, disinilah saya ingin mengajak kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Allah mengenal mereka sebelum Ia menciptakan dunia, dan Ia menetapkan bahwa mereka akan menjadi serupa dengan anaknya. Karena itulah Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara dan saudari. Saudara perhatikan yang saya tebalkan atau saya highlight. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi kita. Pertanyaan saya, kalau judulnya segala sesuatu, berarti termasuk keluarga enggak? Halo, termasuk keluarga enggak? Termasuk. Namanya juga segala sesuatu, betul enggak ya? Jadi Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, oke? Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sesuai dengan tujuannya. Nah, pertanyaannya, tujuan Tuhan itu apa? Apakah tujuan Tuhan itu seperti orang-orang di timur, di Asia? Yaitu supaya kita kaya raya. Apa itu? Bukan. Apa tujuan Tuhan itu seperti orang-orang barat, supaya kita bahagia? Enggak. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan itu ada di yang kalimat berikutnya, yaitu supaya setiap kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka kalau saudara sudah menangkap ayat ini, ya, saya mau mengatakan begini saudara. Apa sih kata Alkitab tentang tujuan berkeluarga atau menikah? Tujuan berkeluarga adalah supaya kita bisa saling membangun kerohanian dan karakter setiap anggotanya supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin? Amin? Dengar tuh baik-baik ya. Camkan baik-baik. Bukan supaya taraf kehidupan kita makin kuat, enggak. Bukan itu tujuan kita menikah atau berkeluarga. Bukan supaya kita makin senang, bahagia, merasa komplit. Bukan.
Tujuan utama kalau menurut firman Tuhan, supaya kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Ya, supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus, karakter kita, kerohanian kita. Ya, siapa di sini yang lagi berpacaran dan sedang merencanakan pernikahan? Boleh angkat tangan yang tinggi? Jangan malu. Ada? Ada? Hati-hati yang udah menikah jangan angkat tangan ya, nanti digaplok sama istrinya. Apa maksud lu angkat tangan gitu ya? Nah, saudara yang akan menikah, yang sedang berpacaran, atau yang sedang mencari jodoh, dengar baik-baik, tanamkan baik-baik. Ya, tujuan menikah itu adalah supaya kita saling membangun. Amin? Itu sebabnya saudara harus menikah dengan orang yang satu iman. Bagaimana bisa saling membangun kalau saudara pasanganmu itu tidak di dalam Kristus? Betul nggak? Masuk akal nggak pernyataan saya ini? Tujuannya kan saling membangun, berarti syaratnya kedua pasangan itu harus satu iman. Harus anak Tuhan. Baru bisa saling membangun. Bisa saling mengasah, saling menguatkan, saling mengarahkan. Ya. Nah, saudara, inilah tujuan dari kita menikah dan berkeluarga. Nah, sekarang kita mulai masuk apa peran Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam keluarga. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat begini. Dari Roma 8 ayat 29 tadi, ya, kita sudah menangkap bahwa anak Allah adalah mereka yang diproses menjadi serupa Kristus. Betul ya? Jadi yang namanya anak Tuhan, itu tujuannya adalah supaya kita diproses menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kalau saudara baca di pasal yang sama, di ayat ke-14, menarik sekali, di situ dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka saudara, kita dengan aman bisa menyimpulkan berdasarkan ayat 14, anak Allah adalah siapa sih? Yaitu mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita gabungkan. Ya, ayat 29, ayat 14. Anak Allah adalah mereka yang diproses menjadi sama dengan Kristus. Anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau kita gabungkan kedua kebenaran ini, menghasilkan ini. Bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk membentuk kita di dalam keluarga. Amin? Amin? Saudara nangkep? Nangkep? Tujuan berkeluarga apa tadi? Supaya setiap anggotanya saling membangun menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita nggak bisa lakukan ini dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kemampuan kita sendiri. Roh Kuduslah yang harus memimpin kita. Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudara, saya akan masuk di dalam bagian yang praktis sekarang. Ya, saudara, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian yang harus kita lakukan sebagai sebuah keluarga. Ada 3 hal. Kalau saudara mau mengalami kuasa Roh Kudus di dalam keluargamu, saudara lakukan 3 hal ini. Ada berapa hal? Bilang kiri, bilang kanan, harus lakukan 3-tiganya. Coba bilang saudara-saudara. Ya. Jadi 3 ini bukan pilihan ya. Bukan berarti pilih salah satu. Enggak. 3-tiganya saudara harus lakukan. Kalau saudara mau mengalami kuasa, kehadiran Roh Kudus bekerja dalam keluargamu. Oke? Mari kita lihat yang pertama. Ya. Roh Kudus bekerja saat keluarga kita suka menyembah Tuhan. Sama-sama katakan menyembah. Apa yang saya maksud dengan menyembah di sini, saudara-saudara? Oh, tentu saja menyembah Tuhan kita. Ya. Nah, mungkin saudara berkata, oh itu mah kita sudah lakukan, Pastor Jimmy. Kami sekeluarga sudah Kristen kok. Kami sekeluarga setiap hari Minggu datang ke gereja rajin. Anak-anak kami ikut sekolah Minggu. Kami ikut ibadah umum. Kami semua udah biasa ibadah hari Minggu. Nah, saya mau mengatakan begini, bagus. Ya, kalau saudara memang begitu, bagus. Tetapi izinkan saya mengatakan lebih lagi begini saudara, sebetulnya itu tidak cukup. Oh iya,
tidak cukup. Kalau saudara mengatakan beribadah itu hanya hari Minggu, sorry to say, itu tidak cukup. Saudara, ada seorang penulis buku bernama Jason Helopoulos. Ya, Jason Helopoulos, dia pernah mengatakan begini, kerohanian orang Kristen itu didirikan di atas 3 pilar ibadah. Oke, ada 3 pilar ibadah. Pilar pertama itu adalah ibadah gereja. Ya, jadi kalau saudara bilang setiap hari Minggu saya satu keluarga sudah ke GBI Hope, ibadah sama-sama anak-anak sekolah minggu, itu berarti saudara baru melakukan pilar pertama. Apa? Ibadah gereja. Ada pilar yang kedua. Pilar kedua itu adalah ibadah pribadi. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, setiap hari harus secara pribadi baca Alkitab dan berdoa. Ya, jadi setiap pribadi, ini setiap orang. Oke? Jadi saudara jangan bilang hari Minggu udah, gitu kan? Senin sampai Sabtu, ya udah bebas, nggak usah ngapa-ngapain. Enggak, saudara tiap hari harus punya waktu intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ulangi, ibadah gereja, ibadah pribadi. Nah, menurut Jason Helopoulos ada yang ketiga. Ibadah apa? Keluarga. Ibadah keluarga. Ya, mungkin kita mengenalnya dengan istilah-istilah yang berbeda. Ada gereja yang mengatakan altar keluarga. Ada yang mengatakan mesbah keluarga. Enggak apa-apa, istilah boleh berbeda, tetapi esensinya saudara harus tangkap. Jadi kita mesti ada ibadah keluarga, saudara. Di luar ibadah pribadi dan ibadah gereja setiap hari Minggu. Ya, ibadah keluarga itu bentuknya seperti apa sih? Ibadah keluarga itu sebetulnya sederhana, saudara-saudara. Ya, ibadah keluarga itu tidak perlu harus tiap hari. Ya, kalau ibadah pribadi memang tiap hari. Tiap hari saudara secara pribadi berdoa baca Alkitab. Tapi ibadah keluarga itu nggak perlu tiap hari. Menurut Jason Helopoulos, kalau saudara bisa lakukan 2-3 kali seminggu saja, itu sudah sangat bagus. Jadi apa itu ibadah keluarga? Nah, saudara bayangkan ya, saya coba deskripsikan secara konkret. Jadi ibadah keluarga itu saudara adalah ketika semua anggota keluarga yang tinggal satu rumah, oke, saya ulangi, semua anggota keluarga yang tinggal satu rumah, mereka secara sengaja ya meluangkan waktu, ya terserahlah mau pagi hari sebelum berangkat kerja atau malam atau apapun. Intinya ada satu waktu yang khusus, ya mereka akan kumpul bersama-sama, misalnya di ruang tamu, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan 3 hal. 1, mereka memuji Tuhan dengan lagu-lagu nyanyian. 2, mereka baca Alkitab. Ya, baca aja Alkitab gitu ya. Dan yang ketiga, mereka berdoa syafaat sama-sama. Paham ya? Itu namanya ibadah keluarga. Jadi saudara jangan bayangkan ibadah keluarga itu kayak ibadah di gereja. Ada votum, ada panggilan beribadah, ada doa pengakuan dosa, ada kolekte. Enggak, saudara. Jangan. Justru saudara banyak ibadah keluarga itu gagal karena kita maunya itu yang kompleks. Jangan. Ibadah keluarga itu make it simple, yang sederhana tapi penuh makna. Ibadah keluarga itu nggak usah lama-lama, 10 menit cukup. Ya, dimulai dengan nyanyi dulu lagu rohani, 1-2 lagu aja. Ya, setelah selesai nyanyi, kita baca Alkitab aja. Kalau nggak baca Alkitab, kita pakai buku renungan harian. Baca aja. Paling baca selesai 5 menit. Setelah itu kita doa sama-sama, doa syafaat. Orang tua mendoakan anak, anak-anak mendoakan orang tua, dan sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara itulah ibadah keluarga. Nah, Roh Kudus bekerja kalau kita adalah keluarga yang suka menyembah. Amin? Yes. Kalau keluarga kita suka menyembah Tuhan, ya, ibadah keluarga, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang punya atmosfer rohani yang kuat. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang berorientasi pada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Roh Kudus bekerja kalau kita suka menyembah, keluarga kita suka menyembah. Bagaimana dengan yang kedua? Kita lihat. Roh Kudus akan bekerja dalam keluarga kita kalau kita saling melayani. Sama-sama katakan melayani.
Saudara kalau masih ingat, ini sudah disampaikan oleh Pastor Nikodemus minggu yang lalu. Ya, jadi ngomong-ngomong ya saudara, saya dalam persiapan khotbah, saya juga dengerin khotbahnya Pastor Niko nih ya, supaya nyambung. Ya, jadi saya dengerin beliau, ya, saya sampai ingat ada 5 karakteristik keluarga yang sehat. Wah, ya kan, bener kan? Tuh jangan sedih, saudara lupa nih, ya. Saudara pada jemaat di sini nih, malah saudara lupa ya, saya aja masih ingat. Nah, yang pertama yang disampaikan oleh Pastor Niko apa? Keluarga yang sehat, tandanya apa yang pertama? Saling melayani. Ya. Nah, hari ini saya coba mau menambahkan, memperdalam apa yang Pastor Niko sudah taburkan minggu yang lalu. Ya, saudara-saudara, kita itu harus menjadi orang-orang yang suka melayani di dalam keluarga sendiri. Nah, keluarga itu harus menjadi sekolah pelayanan yang pertama dan utama bagi semua anggota keluarga. Jadi saudara dilatih melayani itu bukan di gereja. Saudara dilatih melayani pertama-tama itu adalah di tengah keluarga. Amin? Aminnya kecil nih. Amin? Gitu ya. Jadi saudara-saudara di dalam keluarga lah kita harus belajar saling melayani. Nah, apa sih melayani itu? Nih, saya kasih tahu saudara definisinya. Melayani itu ada 2 definisi. Definisi pertama, melayani itu artinya menolong atau menjawab kebutuhan orang lain. Ini yang pertama. Apa melayani? Menolong atau menjawab kebutuhan orang lain. Oke? Ini yang pertama. Definisi kedua dari melayani adalah membuat orang lain merasa berharga dan penting. Itu definisi melayani. Apa? Yang kedua, membuat orang lain merasa berharga, dicintai, penting. Oke? Nah, jadi ini 2 arti melayani. Jadi kalau saudara, apapun yang kau lakukan, selama yang kau lakukan itu memenuhi salah 1 atau 2 dari tujuan ini, maka saudara sudah melayani. Amin? Saudara menjawab kebutuhan anggota keluargamu. Saudara menolong anggota keluargamu yang sedang kesulitan atau kesusahan. Atau saudara membuat anggota keluargamu merasa penting, merasa dikasihi, ya, merasa aman, merasa dihormati. Itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Jadi saudara jangan bayangin pelayanan itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang kompleks. Ya, pelayanan itu misalnya kalau di gereja kan memang ya, gereja, jadi worship leader, berarti mesti latihan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau jadi pemusik harus ngulik lagu, ya harus aransemen lagu. Kalau jadi operator multimedia mesti datang sejam sebelum ibadah dimulai, harus nyalain dulu semuanya peralatan, harus siapin dulu misalnya ya. Saudara tentu itu semua pelayanan. Tapi pelayanan itu saudara bisa sangat sederhana kok, nggak perlu mikirin yang susah-susah. Apalagi kalau di tengah keluarga. Nih saya kasih contoh, ketika saudara mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil, itu juga sudah sebuah pelayanan. Amin. Ketika saudara membelikan makanan atau minuman kepada pasanganmu tanpa diminta, itu sebuah pelayanan. Ketika saudara mendoakan anggota keluargamu yang lain yang sedang sakit, setiap hari itu adalah pelayanan. Ketika saudara membantu tugas rumah tangga tanpa harus disuruh, itu adalah sebuah pelayanan. Ketika saudara membereskan sendiri kasurmu, ranjangmu setelah engkau bangun tidur, ya, itu juga sebuah pelayanan. Ketika saudara memberikan pelukan, sentuhan kasih kepada anggota keluarga, itu juga sebuah pelayanan. Ketika saudara mengirimkan pesan-pesan yang menyemangati anggota keluargamu yang sedang putus asa, itu juga sebuah pelayanan. Ketika saudara meluangkan waktu untuk bisa bertamasya, pergi bareng-bareng sama anggota keluarga lain, itu juga sebuah pelayanan. Ketika saudara menjaga tutur katamu, tidak menyakiti, melukai anggota keluarga, itu juga adalah pelayanan. Ketika saudara memberi ruang, ada anggota keluargamu yang butuh istirahat, itu juga adalah sebuah pelayanan. Dan masih banyak lagi. Sekali lagi, pelayanan apa tadi? Menjawab, membantu, menolong kebutuhan orang lain. Yang kedua apa tadi? Membuat orang lain merasa dirinya
berharga, penting, dicintai, dikasihi, dimengerti, ya kan? Jadi kalau saudara melakukan itu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, saudara sudah mempraktekkan melayani dalam keluarga. Amin? Amin. Yang terakhir, yang ketiga, ya, coba kita ulangi dulu. Yang pertama tadi apa? Menyembah, ya. Kalau lupa saya ulangi nih dari awal. Yang kedua apa tadi? Melayani. Dan yang ketiga saudara, nah ini yang ketiga saudara, susahnya bukan main. Ya, ini mesti ada kuasa Tuhan memampukan kita. Kalau kita sendiri pasti kita nggak mau. Apa yang ketiga? Mengampuni. Betul Bu, betul. Ya, saudara, Roh Kudus bekerja saat keluarga saling mengampuni. Saudara, kita sering mendengar pepatah home sweet home, betul nggak? Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali pepatah itu tidak realistis. Mungkin lebih tepatnya home bitter home. Karena di dalam keluarga lah kita seringkali saling melukai, betul nggak? Yang paling melukai kita tuh biasanya orang terdekat kita, setuju? Yang bikin kita trauma itu seringkali adalah orang terdekat kita, setuju? Yang paling melukai kita bukan tukang parkir di mall, iya kan? Yang paling melukai kita bukan tukang coto di seberang rumah kita. Yang paling melukai kita itu adalah suami kita sendiri, istri kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, betul? Itulah kenyataannya saudara-saudara. Karena semakin kita dekat, kita semakin punya harapan atas orang itu. Semakin kita dekat, kita semakin menaruh kepercayaan kepada orang itu. Sehingga ketika orang itu berperilaku berbeda dengan harapan kita, ketika orang itu tidak menjaga kepercayaan kita, kita terluka. Nah itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus belajar mempraktekkan pengampunan. Karena di dalam keluarga pasti ada yang namanya saling melukai, pasti. Bahkan seorang pendeta pun seperti saya, ya, saya juga punya istri, saudara. Kami juga ada saat-saatnya bertengkar, ada saat-saatnya kami mengucapkan kata-kata yang saling melukai. Betul apa betul? Ya, pendeta juga manusia, saudara-saudara. Saudara jangan pikir pendeta itu malaikat tanpa sayap. Pendeta juga manusia, istrinya juga manusia. Kita berdua manusia yang rapuh, kita berdua manusia yang masih bisa jatuh dalam dosa, dan kita masih bisa saling melukai. Itu sebabnya kita perlu belajar saling mengampuni. Sebab kalau saudara tidak belajar saling mengampuni, percayalah, keluarga akan menjadi tempat di mana engkau memupuk kepahitan. Keluarga akan menjadi tempat engkau akan menabur kebencian. Karena sekali lagi, di dalam keluarga kita pasti masih bisa saling melukai. Entah secara sengaja, entah secara tidak sengaja. Tapi judulnya kita terluka. Itu sebabnya saudara perlu belajar mengampuni. Dan mengampuni itu saudara tidak boleh berdasarkan perasaan. Karena seringkali saya mendengar orang-orang Kristen ketika dengar khotbah pengampunan, mereka selalu protesnya begini, tapi hati saya masih belum siap mengampuni, pastor. Ya kalau kita bicara perasaan, sampai selamanya juga kita nggak akan siap mengampuni, betul nggak? Kalau ngomong perasaan loh. Kalau ngomong perasaan maunya balas, betul nggak? Makanya pengampunan itu tidak boleh berdasarkan perasaan. Pengampunan itu harus berdasarkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ketaatan itu nggak boleh bergantung sama perasaan kita yang naik turun. Tuhan udah bilang, ampunilah mereka yang melukai engkau. Itu perintah, itu bukan himbauan, itu bukan ajakan, itu perintah. Maka kita harus memutuskan, mulai dari keputusan, bukan dari perasaan. Mulai dari keputusan. Ya, Tuhan, suamiku telah melakukan hal yang sangat melukakan hatiku. Tapi aku mau belajar Tuhan, mengampuni dia. Mulai dari keputusan dulu. Dengar baik-baik ya, mengampuni itu bukan berarti mentoleransi kesalahan. Bukan berarti suami kita misalnya ya selingkuh gitu ya, lalu dalam hati kita berkata, enggak apa-apa Tuhan, aku mengampuni dia. Lalu kita enggak pernah tegur dia gitu kan. Salah. Pengampunan bukan berarti kita meremehkan dosa. Pengampunan bukan berarti kita melupakan
apa yang dia lakukan, dalam arti kita nggak pernah menegur dia, kita nggak pernah mengingatkan dia. No, kita tetap harus tegur kalau ada pasangan hidup kita yang melakukan dosa. Amin. Tetapi saudara, mengampuni artinya kita tidak mau membalas dendam. Kita tidak mau membalas apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Itu artinya mengampuni. Kadang-kadang ada orang Kristen yang berkata begini, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Gak apa-apa, engkau saja yang nanti yang membalas mereka. Itu berarti belum mengampuni. Itu malah lebih serem, karena dia lagi mau Tuhan yang balas gitu kan. Iya kan? Biarlah pembalasan milik Tuhan, berarti ya udah Tuhan yang balas aja, aku sih gak usah lah gitu ya. Tuhan aja lah yang balas gitu ya. Kalau saudara begitu, berarti saudara belum mengampuni. Karena saudara masih berharap orang yang melukaimu itu dihukum, betul nggak? Seharusnya saudara berdoa begini, kayak Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka suatu hari nanti. Sehingga mereka sadar apa yang mereka lakukan dan mereka bertobat. Itu baru benar doanya. Jadi saudara jangan doa begini, Tuhan biarlah suatu hari Engkau yang akan hukum mereka. Itu namanya bukan mengampuni. Ya, saudara masih marah itu, saudara masih dendam. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar mengampuni. Ya, saudara, saya akan tutup. Mengapa dalam 3 hal ini Roh Kudus bekerja? Mengapa ketika kita menyembah, Roh Kudus bekerja? Mengapa ketika kita melayani satu dengan yang lain, Roh Kudus bekerja? Mengapa ketika kita belajar mengampuni dalam keluarga, Roh Kudus bekerja? Kenapa? Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan jawabannya berdasarkan kutipan dari Timothy Keller. Ya, Timothy Keller pernah mengatakan begini di dalam bukunya tentang marriage. Untuk memiliki pernikahan yang ilahi, membutuhkan kemampuan untuk tidak menganggap dirimu sebagai pusat, untuk mengutamakan kebutuhan orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Dan semua kemampuan tersebut berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja menanamkan kuasa Injil dalam hatimu yang akan mengikis sikap egoisme jiwamu. Saudara dengar baik-baik ya. Saya akan tutup khotbah saya, tapi saya mau saudara dengar baik-baik kalimat-kalimat berikut ini. Saudara tahu nggak musuh terbesar dalam keluarga itu apa? Saudara jangan bilang musuh dalam keluarga itu kemiskinan. Saudara jangan bilang musuh dalam keluarga itu orang-orang lain atau wanita lain, pria lain. Enggak. Musuh dalam keluarga bukanlah saudara-saudara faktor-faktor itu. Memang itu bisa menjadi tantangan tersendiri. Tapi saudara tahu musuh terbesar dalam keluarga adalah sikap egois. Sikap mau menang sendiri. Sikap merasa diri paling benar ketimbang pasangan kita. Itulah musuh terbesar yang kalau saudara tidak hati-hati itu akan merusak pernikahan maupun keluargamu. Sikap sombong. Saudara-saudara, Timothy Keller mengatakan, hanya Roh Kudus yang bisa mengikis sikap egoisme kita. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, kita belajar mengutamakan Tuhan lebih daripada diri sendiri. Waktu kita melayani, kita belajar mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Waktu kita mengampuni, kita juga belajar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri yang terluka. Saudara, melalui menyembah, melayani, dan mengampuni, saudara pasti akan mengalami kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Amin. Jangan tunggu perasaanmu baik-baik. Ambil keputusan dari sekarang. Aku mau belajar menyembah dalam keluargaku. Aku mau belajar saling melayani satu dengan yang lain. Aku mau belajar mengampuni anggota keluargaku yang melukai hatiku. Amin. Sikap egoisme saudara akan dikikis oleh kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa.